Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jedak jeduk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik beatnya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita tambahin satu foto di awal video. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 2.15 dan kalian bisa klik langsung yang efek. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, lalu kalian bisa masuk di move atau transform, tambahkan efek namanya ombak-ambing ataupun oscillate, lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian sudutnya kalian biarin masuk bagian frekuensi, ubah jadi 0,50 Hz. Lalu kalian bisa langsung aja kembali klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek ayun. Lalu di bagian frekuensinya kalian atur jadi 0,50 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut 1, atur jadi negatif 1,5 derajat. Masuk di bagian sudut 2, atur jadi 1,5 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali klik tambahkan efek, kalian masuk di distortion or warp, cari efek namanya ubin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar. Lalu di sini mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian bisa masuk di opacity or visibility, cari efek namanya fade in or out, klik yang pengaturan standar. Nah, setelah itu untuk in-nya kalian biarin dan untuk out-nya ubah jadi 0,00 second. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian kembali dan kalian tambahkan foto yang kedua. Lalu kalian potong di detik 04.12. Setelah itu kalian bisa potong di detik bit yang kedua, klik yang di awal, kalian gandakan satu layar, klik foto yang belakang. Setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir, biarin jadi 1080. Dan di detik bit yang kedua atur jadi 1175. Dan juga di detik bit yang keempat kalian atur jadi 1175. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di bagian kedua, kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir, biarin jadi 0 derajat. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua, atur jadi negatif 5. Selanjutnya kalian atur jadi 5 dan selanjutnya kalian bisa atur jadi negatif 5. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin semuanya. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di bagian pertama. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di awal di setiap detik bitnya, kalian bisa kasih keyframe semuanya. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di pertengahan detik bitnya, kalian bisa geser ke kiri. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe selanjutnya dan kalian bisa geser ke kanan. Lalu kalian lanjutin di pertahanan detik bit atau pertahanan keyframe selanjutnya, geser ke kiri. Dan bagian terakhir kalian bisa geser ke bagian kanan. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal, kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin dan selanjutnya kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Dan kalian lanjut kayak gitu terus ganti-gantian kurva ketiga, kurva kedua sampai selesai. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian tambahkan foto selanjutnya. Lalu kalian panjangin sampai detik 06, detik 08. Lalu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang kedua, kalian atur jadi 1200. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang kelima, atur jadi 1200 juga. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal, kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin dan juga di akhir. Lalu kalian kembali masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Kasih keyframe di detik bit yang kedua, atur jadi negatif 5 dan juga di detik bit yang kelima.
Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin semuanya. Lalu kalian kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalau udah kalian bisa langsung aja tambahin foto selanjutnya. Setelah itu kalian bisa potong di detik 08.00. Lalu kalian bisa masuk di bagian move dan transform bagian ketiga. Kasih keyframe di awal dan juga di akhir, biarin jadi 1080. Kasih keyframe di detik bit yang kedua, kalian atur jadi 1230. Dan juga kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang keempat, atur jadi 1230. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Tambahkan foto terakhir. Setelah itu kalian bisa gandakan fotonya dan potong di detik bit yang kedua. Setelah itu kalian bisa klik foto yang di bawah, masuk di move dan transform bagian ketiga. Kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang kedua sama terakhir. Kasih keyframe di detik bit yang ketiga, atur jadi 1190. Dan juga kalian bisa kasih keyframe di detik 09.21. Kalian atur jadi 1190. Lalu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di detik 08.08 dan juga di pertengahan detik bit selanjutnya. Kalian kasih keyframe semuanya. Nah setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang kedua, kalian geser ke bawah dan buat detik bit dan selanjutnya kalian bisa geser ke bawah semuanya. Nah kalau udah gitu, sekarang kita masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin, dan kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Pokoknya ganti-ganti kayak gitu terus sampai selesai. Kalau udah selesai, kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian bisa masuk di detik 02.15. Lalu kalian bisa klik foto yang di atas, kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distortion or web, cari efek namanya Ubin, mirrornya kalian aktifkan, dipotong kasih keyframe di awal sama di akhir, dan buat yang di tengah ubah jadi 3,000. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek ayun dan atau swing, dan di bagian sudut 1 kalian bisa atur jadi negatif 2,5 derajat. Masuk di bagian sudut 2 dan kalian atur jadi 2,5 derajat. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek comba ambing, dan di sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, biarin masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0, dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 100. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Lalu kalau udah kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Nah di exposure-nya kasih keyframe di akhir dan bagian di awal atur jadi 1,00. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek namanya buram gerak. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal dan di akhir ubah jadi 0%. Lalu kalau udah kalian bisa salin efeknya, tempel di bawahnya dan hapus buat keyframe di tengah yang ada di ubin. Nah kayak gitu. Setelah itu kalian bisa klik foto yang di belakangnya atau foto selanjutnya. Lalu di sini kalian bisa tambahkan efek namanya ubin ataupun tiles. Kalian aktifkan mirrornya dan kalian klik tambahkan efek ombak ambing. Di sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi dan kalian atur jadi 1,10 atau 1,10. Masuk di bagian magnitude, ubah jadi 25, klik tambahkan efek buram gerak, klik tambahkan efek paparan gambar di exposure-nya, kasih keyframe di akhir, dan buat yang di awal, kalian ubah jadi 0,75. Nah kalau udah gitu, kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, untuk horizontalnya kalian geser ke bagian kiri. Lalu kalian bisa salin satu layar, lalu kalian bisa tempelkan di foto-foto selanjutnya yang ada di bagian foto kedua. Kalian nonaktifkan semua kecuali logo efek, klik yang tempel. Nah di sini kita coba cek. Kalau udah sesuai, kalian bisa masuk di bagian foto yang kedua, klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian tambahkan efek ubin ataupun tiles, dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek ombak ambing.
Lalu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Lalu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30. Dan di magnitudenya kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Dan badan di awal kalian ubah jadi 110. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek paparan gamma. Di exposure-nya kasih keyframe di akhir, dan badan di awal kalian ubah jadi 0,50. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, dan kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek buram gerak. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or wave, cari efek namanya remas, klik yang pengaturan standar, dan di kekuatannya kasih keyframe di awal dan juga di akhir, ubah jadi 0,02. Dan juga di tengah kalian ubah jadi negatif 0,03, masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva yang keempat. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, cari efek namanya glow scan, klik yang pengaturan standar. Di thresholdnya kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,00, dan badan di akhir kalian ubah jadi 1,00. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva yang bagian kedua. Nah setelah itu kalian langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa salin satu layar. Lalu kalian bisa tempelkan di foto selanjutnya. Lalu di sini kalian hapus untuk efek yang namanya glow scan. Setelah itu kalian bisa salin satu layar dan kalian tempelkan di foto selanjutnya yang ada di bagian foto ketiga. Klik yang tempel. Nah kalau udah gitu kita masuk di bagian foto yang keempat. Kalian klik foto yang di bagian awal, klik efek, klik tambahkan efek upin ataupun tilas, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek paparan gamma. Di exposure-nya kasih keyframe di detik 06.22. Kalian bisa atur jadi 0,00 dan bagian di awal ubah jadi 0,50. Nah kalau udah gitu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik yang tambahkan efek. Setelah itu kalian tambahkan efek ombak-ambing, masuk di bagian sudutnya, kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian ubah jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,50. Dan kalian bisa masuk di bagian magnitude, kalian ubah jadi 15. Nah kalau udah gitu kalian kembali, klik tambahkan efek namanya ayun ataupun swing. Di bagian frekuensinya ubah jadi 1,10 Hz. Lalu di bagian sudut 1 kalian bisa kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi negatif 2,5 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di bagian sudut kedua, kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi 2,5 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian ubah jadi 0,0 derajat. Kembali klik tambahkan efek buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di opacity or visibility. Cari efek namanya berkedip blink, klik yang pengaturan standar dan frekuensinya kalian fullin. Lalu kalian langsung aja salin satu layar dan kalian tempelkan di foto belakangnya. Kalau udah kalian tempelin, kalian hapus yang berkedip dan kalian salin satu layar lagi. Setelah itu kalian bisa tempelkan di dua foto di belakangnya. Nah setelah itu kalian bisa masuk di foto yang terakhir. Kalian klik foto yang di atas. Lalu di sini kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek upin ataupun tilas. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek ombak-ambing. Lalu di bagian sudutnya kasih keyframe di awal, ubah jadi 39,0 derajat. Kasih keyframe di awal dan bagian di akhir kalian ubah jadi negatif 90,0 derajat. Oh ya maaf, di sini aku salah, di akhir aku udah benerin, cuma lupa nggak kerekod. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi dan kalian bisa atur jadi 5,00 di awal, kasih keyframe. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di akhir dan kalian ubah jadi 0,02 atau 0,00 terserah. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian ubah jadi 110. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek ombak-ambing lagi. Dan di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 95.
Nah setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi dan kalian ubah jadi 0,40 atau 0,40 Hz. Masuk di bagian magnitude, atur jadi 35. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek. Masuk di bagian blur, kalian cari efek namanya buram gerak, lalu kalian bisa gandakan efeknya. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahkan efek namanya glow scan. Klik yang pengaturan standar, di awal kalian ubah jadi 0,00 dan bagian di akhir ubah jadi 1,00. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa salin efeknya, lalu kalian tambahkan di foto bawahnya. Setelah itu kalian hapus glow scan, lalu kalian tambahkan efek dan kalian masuk di distorsi or warp, cari efek namanya cermin, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di setiap detik bitnya, biarin jadi 100,0%. Kalau udah kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan ubah jadi 0,0%. Kalian kasih keyframe di pertengahan detik bit dan kalian atur jadi 0,0%. Dan buat di pertengahan detik bit yang terakhir kalian juga kasih keyframe. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, dan selanjutnya kebalikannya. Pokoknya kalian kasih keyframe kayak gitu sampai selesai. Nah kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di detik 07.21. Kalian bisa klik tanda plus, klik yang kotak, dan kalian potong di detik 08.08. Lalu kalian bisa pilih yang isi area komposisi. Setelah itu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek namanya salin latar belakang, kalian klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu di sini kalian bisa cari efek namanya peta pemindahan kutub. Lalu di sini kalian bisa langsung aja pilih yang pengaturan standar. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa kasih keyframe di awal biar jadi 0,0 derajat. Kasih keyframe di detik 07.29, atur jadi negatif 72,0 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 8.00 dan kalian bisa atur jadi 105,0 derajat. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi 0,0. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin, dan di pertahanan keyframe akhir kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian langsung aja kembali dan masuk di awal video, klik tanda plus, klik yang kotak isi area komposisi, dan kalian gandakan 2 kali sampai jumlahnya jadi 3. Klik yang paling bawah, klik efek, tambahkan efek namanya salin latar belakang. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari efek namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Di exposure-nya kalian atur jadi negatif 0,71. Lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek namanya Gaussian blur. Kalau udah ketemu, kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, klik yang perbedaan, klik yang subtract, masuk di bagian bersih panjang yang kedua, klik color and fill, ubah jadi warna putih, masuk di blending dan opacity, klik yang kontras, pilih yang overlay. Setelah itu kalian pilih yang bersih panjang paling atas, klik efek, klik tambahkan efek namanya salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian warna dan cahaya, cari efek namanya spot color, dan kalian bisa klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian klik tambahkan efek namanya Gaussian blur. Lalu kalau udah kalian bisa langsung aja kembali, masuk di blending dan opacity, klik yang gelapkan, pilih yang multiply. Nah kalau udah semuanya, kalian di sini bisa panjangin ketiga persegi panjangnya sampai di bagian akhir video. Nah kalau kayak gitu, sekarang kalian bisa coba cek videonya dari bagian awal. Kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja explore videonya. Nah jadi proses explore-nya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah oke, jadi segitu aja tutorial dari aku, semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.